Milanisti Indonesia, sukses menghadirkan tifo megah bertuliskan Bentornato Amore saat AC Milan menghadapi Chelsea di laga pramusim. Kembalinya Rossoneri ke Indonesia setelah 32 tahun disambut penuh gairah dengan giant flag, koreografi ultras, dan atmosfer luar biasa yang membuat stadion utama GBK bergemuruh. Saksikan kemeriahan Milanisti menyambut kembali sang raksasa Italia di tanah air. Israel kembali menunjukkan kekuatan militernya di laut, lewat latihan angkatan laut berskala besar di perairan terbuka. Rekaman yang dirilis memperlihatkan kapal-kapal perang, latihan penggunaan senjata, pengawasan, hingga manuver terkoordinasi sebagai bagian dari kesiapan menghadapi berbagai skenario ancaman maritim. Seberapa besar arti latihan ini bagi dinamika keamanan kawasan Timur Tengah? Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura hari Jumat mendatang. Untuk lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang, sementara Singapura hanya butuh hasil imbang. Laga Indonesia kontra Singapura hari Jumat mendatang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket keempat besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and Aiza said he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan.
Dari dunia olahraga, kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat peluang Indonesia ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 semakin mengecil. Hal ini membuat skuad Garuda wajib meraih kemenangan melawan Singapura jika ingin tetap bertahan di kompetisi antar negara Asia Tenggara itu. Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam pada lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Skuad Garuda takluk dari The Golden Star 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Main berusia 29 mendapatkan pengawalan dari Sen Patinama. Kita lihat. Tidak hanya itu, hasil ini membuat laga terakhir melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus nanti menjadi penentu nasib skuad Garuda. Meski kalah, bek timnas Indonesia Shane Patinama yakin Indonesia belajar dari kekalahan melawan Vietnam dan optimistis skuad Garuda bisa tampil baik melawan Singapura. Yeah, no, for sure. We lost this game, really unfortunate, but we have all the confidence in our team. We have a good team. We have a good game plan. We know how to play, and now we have to learn from this, learn from the mistakes, and then against Singapore we need to play our game and win the game. That's what we have to do. Kemenangan atas Singapura akan mengantarkan Indonesia mengoleksi 9 poin dan membuka jalan menuju 4 besar. Sebaliknya, hasil imbang atau kalah membuat Indonesia tersingkir dari turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal saat curhatan ini diupload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Inilah curhatan seorang pasien yang diunggah di media sosial. Isinya 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentar ini mengundang kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan. Muncul beberapa komentar seperti, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell? Ada lagi yang komentar pedas ya, orang miskin, harta miskin ilmu. Miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu ada komentar lainnya. Potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Ini tega banget ya. Lalu komentar lainnya, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Itu yang terakhir betul-betul akhirnya harus minta maaf ya. Tak berapa lama usai rame-rame komentar, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Ya, dan tentu saja situasi ini membuat netizen lain geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan. Salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian abis ngehujat orang yang ngeluh nunggu 8 jam? Bahkan ada yang sampai komen potong nadi. Sekarang orangnya sudah meninggal. Lalu komentar lain, nothing is hidden. Allah sees you. Astagfirullah, gak takut ngetik begini ya. Yang punya utas sudah meninggal. Welcome to Wall of Fame. Jejak digital para manusia minim empati.